Viko, sit. Viko, sit. Shh. Shh. Sit. Sit. Ready? Go. Sit. Up. Halo, selamat pagi. Ya, sekilas tadi udah lihat videonya ya. Itu peliharaan saya yang buat jaga kandang. Jenisnya Rottweiler ya, teman-teman. Itu kurang lebih usianya mana Viko? Usianya 1 tahun ya. Usia 1 tahun, terus jantan. Kenapa saya peliharanya Rottweiler ya? Karena memang jenis anjing penjaga ya teman-teman. Untuk jaga ini efektif dia. Cuman ya itu, anjing penjaga itu temperamennya agak tinggi gitu. Cuman secara keseluruhan kalau sama keluarga atau orang yang udah dikenal dia baik. Dia ini apa namanya, justru lebih cenderung manja kalau sama keluarga, agak protektif gitu juga ya, yang namanya anjing penjaga. Ini sekedar tips aja ya buat teman-teman yang pengen pelihara yang seperti ini. Pertama, jenis ini kalau mau aman baiknya ya beli yang ini, yang bersertifikat ya. Biasanya ada aktenya, biasanya ada, jadi di situ ada turunannya dari apa namanya, misal ini jantannya dulu namanya siapa, betinanya namanya siapa gitu, biasanya ada. Kalau ini kita misal pelihara yang seperti ini untuk penjaga, bagus, cocok banget. Terus kalau di rumahan teman-teman itu kok agaknya butuh tempat ya, karena dia itu energinya kayak berlebih gitu loh. Jadi dia memang harus, kalau yang punya seperti ini apalagi usianya sudah cukup matang gini, dia pasti minta jalan. Sabtu Minggu itu biasanya saya minggu itu saya ajak keliling, muter-muter sekitar sawah sini. Nah ini, woi Piko, nah itu kalau ada kita dia selalu maunya ngikut terus itu. Terus kalau harga, karena di Indonesia itu rata-rata harganya di 4 mungkin 4 jutaan ya teman-teman, 4 sampai 6, kadang tergantung turunannya dari mana. Tapi kalau hanya sekedar jaga ya nggak perlu yang semahal itu, yang buat kontes biasanya ya nggak usah. Ini dulu saya beli 4 juta, ini 4,5 itu usia 1 bulan ya. Kalau biasanya tanpa stambum itu ini apa namanya, kayak suratnya itu loh teman-teman, surat tanpa itu biasanya harganya itu ada yang 2,5 kemarin saya ditawarin, karena saya butuh betina lagi. Yang betinanya ini dulu sudah hilang, nggak tahu kemana itu. Nah kalau nanya ini peliharanya gampang nggak, kalau ngomong pelihara sebenarnya kalau kita seneng itu ya nggak terlalu sulit sih, gampang dia. Cuman memang masa rawannya itu ketika kecil ya teman-teman, usia 1 bulan sampai 3 bulan itu rawan. Jadi kita harus
benar-benar pantau kesehatannya. Biasanya saya dulu pakai, ada dokter hewan yang datang usia segitu itu ngecek vaksinnya, terus nanti obat cacing macam-macam lah seperti itu. Setelah besar mungkin ya nggak sesering itu, kita kasih sendiri obat cacingnya masih bisa sering itu. Cuman kita memang selalu lihat ini apa namanya, dia ini nafsu makannya gimana, terus kalau biasa kita pegang pasti kita tahu kebiasaannya. Nah, dan menyenangkannya punya anjing besar itu ya teman-teman, dan jenis Rottweiler ini mudah diajari, seperti contoh tadi ya, dia ini sudah ngerti beberapa isyarat ya, untuk diajari gitu. Cuman manja masalahnya jadi mintanya dilus-lus terus, jadi kayak gini saya nempel terus ini anjingnya gitu. Nah, keuntungan keduanya mungkin bagi yang mau pelihara ya, Rottweiler ini pertama peliharanya cukup mudah, keduanya peminatnya lumayan banyak. Lah anakannya harganya lumayan, kalau kita misal nggak ngurus tambumnya aja dijual, misal kita punya jantan betina dijual tanpa surat itu 2,5, biasanya 2,5 juta misal ya, 2,5 juta. Anjing itu beranaknya biasanya di atas 4. Katakanlah kita beli indukannya dulu kecil-kecil ya, harus kecil-kecil, itu 2, katakanlah 8 juta gitu ya. Nanti dia punya anak 1 kali itu aja sudah cukup bisa balik modal gitu. Kalau pertanyaannya mungkin kalau di desa gimana Mas? Kalau di desa ya sebaiknya jangan dilepas. Kalau arealnya teman-teman, arealnya cukup luas ya dilepas di areal sendiri sih nggak apa-apa. Tapi kalau dilepas liar, benar-benar liar kayak anjing kampung itu sebaiknya jangan, karena anjingnya ini mudah terprovokasi teman-teman. Jadi dia temperamen, saya bilang tadi temperamennya agak tinggi ya, dia mudah terprovokasi. Akhirnya kalau ada apa-apa dikit nyala. Terus yang jadi masalah ngejarnya itu loh. Kalau orang yang tahu mungkin, yang kenal maksud saya, yang kenal sama dia mungkin ya biasa ya, tapi kalau yang nggak kenal pasti lari birit-birit. Selain itu dia ini beda, yang membedakan sama anjing kampung. Kalau anjing kampung teman-teman biasanya dia ngejar, kita berhenti, kita ambil batu, anjingnya balik kabur ya. Nah kalau ini enggak, sampean dikejar berhenti diem ya dia tetap bablas, tetap ini apa namanya nyerang, masalahnya itu karena dia mungkin gede terus nyalinya besar. Itu. Nah, bagi teman-teman yang pengen pelihara, mungkin syarat utamanya ya memang harus ini, tempatnya dulu yang pertama disiapin. Terus kedua ya memang harus ada komitmen ya. Karena kalau yang gede kayak gini, kita mau nggak mau itu harus ngajak jalan atau gimana. Kalau tempatnya sempit ya ngajak jalan itu harus. Terus yang kedua telaten misal mandiin gitu, harus telaten lah. Terus berikutnya kalau ngomong keuntungan ya, keuntungannya sebenarnya banyak sih, banyak. Pertama memang penjaga, tenang lah, kita dibantu sama ini ya, terbantu sekali ya. Kedua kalau kita punya sepasang itu setidaknya harganya lumayan lah. Lumayan, ini bisa bantu-bantu beli-beli pakannya, atau juga bisa beli untuk yang lain lah. Beli yang lain karena peminatnya banyak teman-teman, beneran ini peminatnya banyak, yang pengen banyak. Cuman kadang mereka urung membeli karena ini harganya, kalau yang stambung gitu ya pasti mahal. Minimal saya beli yang murah ini 4,5 juta loh. Kalau yang bagi saya loh ya, bagi saya mahal. Kalau yang non stambung nggak pakai surat itu ya kita bisa dapat 2,5, lumayan gitu.
Tuh ya, mungkin itu ya teman-teman, bagi yang pengen pelihara yang kayak gini, ini menyenangkan sebenarnya, ini lucu nih sebenarnya. Nah, tiduran dia malan. Nah, seneng banget dilus-lus. Ayo piko, ya pasti mintanya gini, dilus-lus ini ya, cukup besar ini. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau punya anak kecil gimana Mas, aman gak? Aman, ini anjing ini aman ini sama keluarga. Cuman kecenderungannya itu aja teman-teman, kebiasaannya aja ya. Kalau ini biasa di sini, jadi kalau ketemu memang kayak gini, loncat-loncat gitu. Kalau anak saya ikut ke sini yang TK itu pasti dia loncat-loncat juga. Mungkin bahayanya karena ini gendut ini ya. Ini paling bobotnya sekitar ada 30 lebih, mungkin 30 kiloan lebih ini. Itu jadi kalau pas loncat itu kita nggak kuat, jatuh biasanya. Tapi dia nggak gigit. Kalau gigit sih nggak. Dia cuman ini aja, apa, nempel terus ya gitu. Jadi nempel di kaki, nempel di ini, mesti gitu kayak gitu. Nah, cuman didiknya ini ya, saran aja, didik ini memang harus agak keras karena anjingnya gede. Jadi dia tahu kita yang ngatur dia, jangan kebalikan. Kalau kita terlalu lembek nanti dia yang ngatur kita. Maksudnya gini, misal di jalan itu dia mintanya jalan di depan, terus narik ke sana narik kemari, itu biasanya nganggapnya dia itu dia yang ngelindungi, selalu ngelindungi kita di jalan pun. Sebaiknya sih jangan kalau gitu. Kalau jalan itu sebaiknya kitanya yang di depan dia. Tujuannya sih ini, biar dia tahu dia itu di jalan harus patuh sama kita. Intinya sih biasanya gitu ya. Mungkin itu sedikit aja sharing-sharing ya, sharing-sharing tentang ini pelihara hewan yang seperti ini. Menyenangkan karena bisa buat bercanda, cuman ya ada konsekuensi yang ditanggung karena makannya cukup banyak. Oke teman-teman, gitu. Kita lanjut di video berikutnya. Nanti saya mau buat lanjutan untuk yang ini ya, kita nanam tanaman pangan untuk kita sendiri. Dan ada apa aja di desa. Oh ya, jangan lupa Sabtu nanti saya mau rilis videonya, untuk saya mau bagi ke teman-teman videonya tentang apa aja yang ada di sekitar sini ya. Pasti seru itu, pasti seru. Karena mungkin teman-teman yang tinggal di kota nggak nemu yang seperti itu. Ditunggu ya. Dadah.